Halo adik-adik, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang vektor ya. Nah, berikut kakak jelaskan sedikit tentang apa itu vektor. Vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, secara geometris, vektor itu merupakan suatu ruas garis berarah. Nah, artinya di sini vektor itu adalah besaran yang dimana ada nilai dan ada arahnya. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Untuk notasi vektor itu sendiri, itu bisa kita tuliskan seperti yang udah kakak tuliskan pada slide ini ya. Nah, atau boleh juga kita tulis dengan huruf yang ditebalkan. Nah, berikut contoh sebuah ruas garis di mana dia mempunyai titik awal dan titik ujung. Jadi itulah yang dikatakan dengan arah ya. Nah, titik awal itu kita simbolkan dengan A dan B itu merupakan titik ujung. Berarti dia mengarah ke atas ya. Nah, pada ruas garis itu untuk penulisan vektornya kita tulis seperti vektor AB. AB itu artinya vektor B kita kurangin dengan vektor A, atau titik ujung kita kurangin dengan titik awal. Jadi itu dia nggak boleh kebalik ya adik-adik. Nah, ini harus kita hafalkan ya. Jadi apabila diketahui dua buah titik nanti, untuk menentukan rumusnya, berarti menggunakan rumus ini. Nah, untuk besar atau panjang sebuah vektor, itu kita notasikan dengan tanda mutlak ini. Rumusnya adalah masing-masing koefisien komponennya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Nah, untuk jenis-jenis penulisan vektor itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama namanya adalah vektor kolom. Jadi, si koefisien dari komponennya itu kita tulis secara kolom. Dan ada juga namanya vektor baris. Kalau vektor baris, berarti dia setiap koefisien komponennya dibatasi oleh tanda koma. Nah, dan vektor basis itu kita tulis dengan bentuk PI ditambah QJ. Jadi, I dan J itulah yang dinamakan dengan komponen vektor atau arah vektornya ya. Nah, kan di sini kakak ada tulis dalam bentuk PQ dan PQR. PQ itu untuk 2 dimensi atau vektor dalam bentuk R kuadrat. Dan PQR itu dalam bentuk 3 dimensi atau vektor dalam bentuk R pangkat 3 ya. Nah, untuk operasi vektor, di sini kakak misalkan untuk 2 komponen saja, di mana vektor A dan vektor B-nya yang udah tertera pada slide. Untuk penjumlahan dan pengurangan, di sini kita tulis dalam bentuk vektor A tambah kurang vektor B. Jadi itu kita selesaikan satu persatu ya. Nah, kita ambil koefisien dari masing-masing komponennya. Nah, untuk si vektor A, berarti vektor kolomnya menjadi 2, 3. Untuk vektor B yaitu 3 dan 4. Artinya plus minus di sini adalah apabila yang dia tanya tambah, berarti 2 kita tambahin dengan 3. Apabila yang dia tanya vektor A dikurang vektor B, berarti 2 dikurang 3 ya. Nah, ini satu lagi rumus yang harus adik-adik ingat juga. Jadi ini akan kita gunakan dalam vektor posisi nantinya ya. Nah, misalnya vektor AB itu sama dengan AO ditambah OB, di mana O itu adalah titik awalnya. Terus kalau untuk pengurangan, berarti OB dikurang OA ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau untuk penjumlahan, huruf yang samanya berada di dalam.
Kalau untuk pengurangan, huruf yang samanya itu berada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi vektor yang kedua, yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkalian skalar dengan vektor. Nah, di sini kakak contohkan 2 dikalikan dengan vektor A. Berarti 2 itu yang dikatakan dengan skalar, sedangkan yang A-nya itu dikatakan sebagai vektor. Artinya, setiap skalar itu kita kalikan dengan koefisien dari si komponen vektor ya. Berarti ini menjadi seperti ini. Nah, kalau untuk perkalian vektor dengan vektor, ini hasilnya nanti bakalan skalar. Kalau perkalian skalar dengan vektor, itu hasilnya masih dalam bentuk vektor ya. Nah, kalau vektor kita kalikan dengan vektor berarti hasilnya akan dalam bentuk skalar. Oke. Nah, untuk perkalian vektor ini kita kalikan komponen yang sama dan kita jumlahkan dengan perkalian komponen lainnya. Nah, sehingga hasil vektor A dikali vektor B itu sama dengan 18. Oke, kita lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu teorema titik tengah. Jika titik A dan B mempunyai vektor posisi A dan B terhadap O. Ini O-nya ya. Nah, OA itu disimbolkan dengan vektor A kecil. Lalu OB itu disimbolkan dengan vektor B kecil. Nah, di mana titik P yang merupakan titik tengah dari si titik A dan B, kata dia. Yang dia tanyakan adalah maka vektor P kecil. Jadi ini kita gambarkan titik P-nya berada di tengah-tengah AB. Nah, untuk perbandingannya di situ, kita misalkan dengan M dan N. Nah, sehingga rumusnya adalah M kita kalikan dengan vektor di atas, dan N kita kalikan dengan vektor yang di bawah. Jadi dia perkalian selang-seling ya, ya adik-adik. Nah, berarti rumusnya adalah M dikali vektor A ditambah N dikali vektor B per total dari perbandingan. Oke, nah sekarang kita coba latihan soal untuk operasi vektor. Nah, di sini ada vektor X, Y, Z. Ini terdiri dari 3 komponen ya. Komponennya yaitu A, B, dan C. Yang dia tanya adalah 5 dikali vektor X. Berarti skalar kita kalikan dulu dengan vektor. Nah, maka 5 dikali penulisan vektornya kita tulis bentuk vektor kolom ya. Berarti 3, min 2, dan 1. Yang kita ambil adalah koefisien dari komponennya aja. Vektor Z-nya berapa? 2, 6, dan min 1. Dikurang 3 dikali 1, 3, dan min 1. Nah, ingat lagi perkalian skalar dengan vektor tadi. Kita kalikan ke masing-masing koefisien komponennya. Berarti 15. Ini min 10. Dan 5. Nah, untuk min 2, minnya nggak usah kita kalikan dulu ke dalam ya. Berarti ini 4, 12, dan min 2. Lalu 3, 9, dan min 3. Nah, sekarang nilai dari masing-masing komponennya tinggal kita operasikan aja. 15 dikurang 4, 11 dikurang 3. Sama dengan 8. Nah, min 10 dikurang 12, min 22 ya. Min 22 dikurang 9. Sama dengan min 31. Hutang kita semakin bertambah ya.
Lalu tanda yang berdekatan kita kali. Min kali min plus. Nah, berarti ini hasilnya 10. Nah, kita boleh juga menulis dalam bentuk vektor basis ya. 8i dikurang 31j ditambah 10k. Nah, itu IJK-nya seharusnya kita tulis dalam bentuk ABC ya, adik-adik, karena vektor yang diketahui komponennya adalah dalam bentuk ABC. Oke, contoh soal yang kedua tentang vektor posisi. Kita baca dulu soalnya. Titik P adalah pusat segi 6 beraturan. Nah, berarti P itu di tengah-tengah. Jika PA sama dengan vektor A, jadi dari P ke A ya. Nah, berarti si P itu titik awal dan A itu sebagai titik akhirnya. Nah, ini harus kita simbolkan panahnya, biar nggak salah arah. Lalu, CD itu sebagai vektor B. Yang dia tanya adalah vektor FD. Oke, berarti ini kita menggunakan rumus yang penjumlahan tadi ya, yang dimana AB sama dengan AO ditambah OB. Nah, kan ini yang dia tanya adalah FD. Untuk mencari FD, kita menggunakan vektor FA ditambah dari A kemana lagi? Iya, dari A ke D. Nah, jadi kita menggunakan bantuan dari vektor yang diketahui. Nah, kan FA itu sama dengan DC ya. Namun, arahnya berbeda. Jadi, untuk tanda positif dan negatifnya itu adik-adik harus betul, nggak boleh salah ya. Nah, di sini kakak tulis dulu rumus dari FD, berarti FA ditambah AD. FA-nya kan kebalikan dari si CD. Berarti nilai FA-nya sama dengan min vektor B. Nah, kalau AD, P ke A kan itu sama dengan vektor A tadi. Berarti P ke D, D ke A, itu sama dengan 2 kali vektor A. Tapi karena arahnya kita berlawanan, berarti di situ min ya. Min 2 vektor A. Nah, kita tulis dulu yang vektor A-nya di awal. Min 2 vektor A dikurang vektor B. Oke, berarti inilah nilai dari si vektor FD-nya ya. Nah, kita lanjut. Soal masih tentang vektor posisi. O adalah titik awal. Jika A adalah vektor posisi A, berarti vektor OA, huruf kapital ya, itu sama dengan A kecil. Nah, terus vektor OB sama dengan B kecil. Vektor OC sama dengan C kecil. Lalu di situ juga diketahui vektor CD sama dengan vektor B kecil. Vektor BE sama dengan vektor A kecil. Dan vektor DP sama dengan vektor OE.
Oke, yang dia tanyakan di sini apa? Iya, yang dia tanya adalah vektor posisi dari si titik P. Siapa tadi yang sebagai titik awalnya? O ya? Iya, berarti untuk vektor posisi titik P itu bisa kita tulis dalam bentuk vektor OP, di mana hurufnya kapital semuanya. Nah, boleh juga kita tulis dalam bentuk vektor P kecil. Nah, karena ini yang diketahui adalah vektor posisi, berarti kita menggunakan rumus yang penjumlahan dan pengurangan yang tadi ya. Oke, trik dalam menyelesaikan soal seperti ini, silahkan adik-adik cari vektor yang aneh dari yang lain di sana. Bagian yang diketahui ya. Iya, yang aneh itu adalah, nah, yang ini. Jadi, untuk mendapatkan COP itu bisa kita jabarkan dari rumus yang diketahui itu ya, yang kakak lingkari warna merah. Nah, kan di situ ada huruf P. Jadi, trik berikutnya adalah kita lihat di mana letak dari si vektor posisi yang dia tanyakan. Nah, DP itu bisa kita jabarkan menjadi DO ditambah OP. Oke, udah kelihatan apa yang dia tanya, yaitu OP ya. Kalau OE itu sama dengan, kan di situ ada BE. Kita gunakan OB ditambah BE. Nah, si OP itu sama dengan OB sama dengan apa? Iya, vektor B kecil. BE sama dengan apa? Iya, vektor A kecil. Nah, yang DO ini pindah ruas ke kanan. Dia menjadi pengurangan. Berarti dikurang vektor DO. Apakah DO ini sudah diketahui? Belum. Nah, berarti kita mencari nilai dari si DO. Pada vektor mana yang ada huruf D? Ayo, silahkan dicari. Iya, dari si vektor CD sama dengan vektor B kecil. Nah, CD itu kita ubah menjadi CO ditambah OD. Nah, CO-nya kita pindahin ya. Kita pindah ruas ke kanan. Jadinya dikurang CO. Nah, karena CO nggak diketahui, yang diketahui adalah OC, berarti ini kita balik aja posisinya. Kalau kita balik, berarti kita kalikan dengan negatif ya. Sehingga ini menjadi positif OC. Nah, OC tadi vektornya apa? Iya, C kecil. Nah, berarti kita udah dapat nilai dari si OD itu adalah ini. Nah, karena yang diketahui itu adalah OD, sedangkan yang kita dapat rumusnya di sini DO, kita balik aja ya. Berarti kita kalikan dengan min, jadinya positif. Positif OD. Nah, tinggal kita ganti nilai dari si OD-nya itu. Berarti vektor B ditambah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, kita urutkan dari huruf A, B, dan C. Berarti vektor A ditambah 2 vektor B ditambah vektor C. Oke, sangat gampang kan adik-adik? Ingat ya trik untuk menyelesaikan soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke teorema titik berat. Pada segitiga ABC
diketahui P adalah titik berat segitiga ABC. Nah, titik berat itu artinya titik tengah. Jadi ini adalah segitiga sembarang, berarti si P itu dia tidak berada di tengah-tengah dari si segitiga itu. Jadi ini gambarnya kita ilustrasikan seperti ini. Nah, kan Q itu di tengah AC. Berarti perbandingan AQ dengan QC itu sama ya. Jika CA, nah, terus yang ini juga sama. Ini dia juga sama. Jadi kita cari dulu titik tengah dari masing-masing sisi si segitiganya itu ya, supaya kita bisa menggambarkan titik P-nya berada di mana. Nah, CA kan sama dengan U. CB sama dengan vektor V. Jadi itu harus diperhatikan panahnya ya. Yang dia tanya adalah PQ. Untuk teorema titik berat, itu ada ketentuan khusus dari perbandingan dari titik awal ke titik pangkal ya. Nah, kan yang dia tanya di situ PQ. Sebelum si P ada titik apa? B kan? Nah, jadi perbandingannya di sana adalah B ke P itu 2, sedangkan P ke Q itu 1. Jadi itu udah ketentuan. Nah, ketentuan untuk titik awal ke titik tengah itu perbandingannya 2, dan titik tengah ke titik setelahnya itu perbandingannya selalu 1. Jadi itu harus adik-adik hafalkan. Di sini titik awalnya adalah yang si B ya. Nah, berarti rumusnya adalah PQ sama dengan 1/3. Jadi perbandingan per total perbandingan, 1/3 dari si BQ. Nah, untuk mencari nilai dari si BQ, itu kita bisa menggunakan vektor yang diketahui. Vektor yang diketahui tadi kan CB sama CA ya. Nah, karena si B titik awal, berarti rumus dari si BQ itu adalah BC ditambah CQ. Arahnya nggak boleh salah. BC ditambah CQ. Nah, BC itu kan kebalikan dari si CB ya. Berarti BC itu sama dengan min vektor V. Sedangkan CQ setengah dari si vektor U. CA itu kan U tadi, berarti CQ itu sama dengan setengah dari vektor U. Nah, yang 1/3-nya kita kalikan ke dalam, tapi kita tulis terlebih dahulu yang si vektor U-nya. 1/3 kali setengah itu sama dengan 1/6 ya. Berarti 1/6 vektor U dikurang 1/3 vektor V. Nah, oke. Soal berikutnya, ini tentang teorema titik tengah. Teorema titik tengah yang pakai perbandingan M dan N tadi ya, adik-adik.
Nah, diketahui OP-nya adalah 5, 2, 1. Vektor OQ-nya adalah 9, 10, 13. Dan diketahui di situ perbandingan dari si PR-nya 1, RQ-nya sama dengan 3. Nah, ini kita misalin dengan vektor P kecil, yang ini vektor Q kecil. Nah, OR itu kita misalin dengan vektor R kecil. Maka rumusnya adalah OR atau vektor R kecil sama dengan 1 kita kalikan dengan vektor Q. Ditambah 3 kita kalikan dengan vektor P per total dari perbandingan. 1 ditambah 3. Nah, sekarang kita tulis lagi ya vektornya. Atau titik dari si vektornya itu. 1 dikali vektor Q tadi sama dengan berapa? Ditambah 3 dikali vektor P. Per 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, nah ini adalah perkalian skalar dengan vektor ya. Kita kalikan ke masing-masing komponennya. Ditambah 15. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Per 4. Nah, masing-masing komponennya kita jumlahin. 9 ditambah 15. Iya, 24. 10 tambah 6, 16. Ini juga 16. Bagi 4. Terus, masing-masing komponennya kita bagi dengan 4. 24 bagi 4, 6. 16 dibagi 4, 4. Nah, inilah vektor posisinya. Boleh juga kita tulis dalam bentuk 6i ditambah 4j ditambah 4k.